Kasus Amsal Sitepu bisa menampar Prabowo. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Kasus ini lagi viral, seorang videografer. Bodohnya sang jaksa di kasus Amsal Sitepu. Proposalnya isinya apa? Isinya pembuatan video profil desa gitu. Dan dia mendapatkan 20 desa yang setuju sama proposalnya. Dikerjakanlah video itu. Air mata ini adalah air mata kemenangan. Tapi bukan kemenangan untuk Amsal Sitepu saja. Tapi ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kami melihat adanya perlawanan. Mungkin saja dari aparat penegak hukum kotor yang tidak merasa nyaman dengan aktivitas kami mendengar bahwasannya memang si Amsal Sitepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa, yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris. Tidak ada karya kreatif yang lahir dari nol, maka tidak ada karya kreatif yang boleh dihargai nol. Oke, jadi ada kejaksaan tuh ceroboh itu. Ceroboh. Ini clear ceroboh kejaksaan. Ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaannya, sepertinya tidak mengikuti kasus itu sejak awal. Pak Jaksa, nyun sewu nge, dalam dunia kreatif itu, kalau pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, itu harganya justru harusnya lebih mahal, penilaiannya justru malah bagus. Ini kalian tulis besar-besar. Saya minta Kajari Karo, kasih pitsusnya dan semua jaksa yang terlibat dalam kasus ini. Jaksa Agung tarik segera, karena ini mempermalukan institusi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Akhirnya kasus Amsal Sitepu telah selesai guys ya. Kejaksaan Agung telah membebaskan sepenuhnya Amsal Sitepu ini guys. Namun dari DPR RI Komisi 3 mengatakan keputusan Jaksa Agung ini ada sesuatu kejanggalan guys. Nah, apa sih kejanggalan di balik ini semuanya guys? Mari kita saksikan guys. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu juga beberapa pendapat dari beberapa netizen guys. Langsung saja guys, let's go guys. Kasus Amsal Sitepu bisa menampar Prabowo. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Kasus ini lagi viral, seorang videografer Amsal Sitepu justru jadi terdakwa karena dianggap merugikan negara. Padahal faktanya bikin publik bertanya-tanya, kenapa kasus ini bisa dibilang menampar Prabowo? Mari kita bahas. Pertama, Amsal Sitepu menawarkan jasa pembuatan video profil desa yang mirip-mirip kayak alam kreatif lah kalau dari saya. Harga dari awal sudah jelas 30 juta. Mekanismenya juga jelas, ada proposal, nggak semua desa menerima, yang setuju bayar 30 juta, dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Artinya, ini transaksi yang disepakati oleh dua pihak. Kedua nih, selama proses hukum, muncul logika yang bikin heran dan kayak bego aja nih kita gitu. Komponen pentingnya seperti konsep, syuting, editing, dubbing, dihitung 0 rupiah. Seolah-olah kerja editing itu gratis, kan ngaco. Ketiga, kita balik ke nilai pekerjaan 30 juta. Tapi dalam perhitungan auditor yang dipersoalkan, beberapa komponen dianggap 0. Coba bayangin, editing 0, CapCut aja bayar bos. Sehingga muncul angka yang disebut sebagai kerugian negara. Dan itu yang kemudian dijadikan dasar untuk menjerat terdakwa si Amsal Sitepu ini. Keempat, kenapa ini bisa menampar Prabowo? Karena di saat yang sama, negara atau Prabowo sedang berusaha memperbaiki kesejahteraan hakim dan jaksa, kualitas sistem hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Tapi kalau praktek seperti ini masih terjadi, di mana logika kerja profesional yang bisa dianggap 0 ini? Gimana cita-cita negara dan Prabowo soal hukum yang adil bisa terwujud? Kalau yang menegakkan hukum aja, seperti misalnya hakim dan JPU-nya, Bang, begini, gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Kasus Amsal. Nah, nampaknya ini apa guys ya, sisa-sisa kotoran-kotoran dari pemerintahan lama guys ya. Nah, hal ini harus segera dibersihkan guys. Menurut kamu gimana guys? Bodohnya sang jaksa di kasus Amsal Sitepu. Proposalnya isinya apa? Isinya pembuatan video profil desa gitu. Dan dia mendapatkan 20 desa yang setuju sama proposalnya. Dikerjakanlah video itu teman-teman. Dan selama proses pengerjaan itu tidak ada hambatan, tidak ada masalah, tidak ada halangan. Ya kan, videonya jadi, desanya puas, produknya diserahkan, LPJ-nya dibuat, selesai gitu. Dan dalam proposal itu tentu ada anggaran biaya. Dan berapa anggaran biaya yang dia cantumkan untuk satu video profil?
Jawabannya adalah 30 juta. Apakah 30 juta ini kemahalan untuk satu video profile? Jawabannya tidak, teman-teman. Mau matriks apapun yang lu pakai. Karena apa? Pertama, gue ngeliat videonya ada di YouTube, gue bedah videonya, durasinya 40 menit, semua dilakukan dengan desain proper, shot-shotnya bagus, shot-shotnya lumayan, dan gue sampai pada kesimpulan sebagai videographer untuk ngerjain video 40 menit dengan muatan seperti itu, dengan dibayar cuma 30 juta, gue pasti nolak, teman-teman. Karena kemurahan dan desa yang mendapatkan video profile kualitas seperti itu dengan biaya 30 juta, ya mereka sedang mendapatkan keuntungan yang besar. Pakai komparasi pun, ya tetap aja nilai 30 juta itu bukan cuma wajar, ya bisa jadi kemurahan. Lu bisa akses di berbagai situs Inaprok atau SPSE, Satker ya, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Biasanya tuh ada tuh pembuatan video profile. Di situ lu udah bisa lihat yang dilelang ya teman-teman. Nilainya bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu. Dibandingkan dengan 30 juta, jelas 30 juta itu nilai yang sangat kecil sekali untuk dipermasalahkan, apalagi dipermasalahkan sebagai tindak pidana. Nah, beberapa tahun kemudian Amsal ternyata ditangkap sama kejaksaan karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Kok bisa? Karena dia dianggap sudah melakukan markup RAB atau anggaran dalam pembuatan video profile. Kayak gue bilang tadi, nilai 30 juta ini dipermasalahkan sama kejaksaan berdasarkan laporan LHPK-nya atau laporan temuan auditnya. Karena gini, menurut anggaran yang disusun sama Amsal dia yang 30 juta, tapi menurut temuan Inspektorat Pemda Kabupaten Karo seharusnya video itu nilainya nggak 30 juta. Berapa nilainya? Ternyata menurut hasil audit nilainya adalah 24,1 juta. Jadi menurut Inspektorat Pemda Karo ini, yang namanya editing itu harusnya gratis, yang namanya clip on atau mikrofon itu harusnya gratis, yang namanya idea itu harusnya gratis, yang namanya cutting itu harusnya gratis. Maka dapatlah nilai 24,1 juta itu. Jangan kita ngomongin soal video profile, jangan kita ngomongin soal high value production gitu. Lu ngedit untuk konten Instagram atau TikTok, lu pakai CapCut. Untuk dapat fitur fullnya lu pun harus bayar. Kok ya bisa editan itu nol tuh gimana? Dan yang namanya produksian, editing atau post produksi itu salah satu pos yang menelan biaya paling besar. Nggak mungkin nol, bahkan video sederhana sekali. Terus kedua, ini juga konyol, masalah clip on, masalah mic dianggap nol. Artinya apa? Artinya dia mikir kamera itu nggak perlu clip on eksternal, nggak perlu ada mic, suaranya bakal bagus gitu. Jadi dinolkan aja. Bapak Ibu, dalam pembuatan video kita perlu sound eksternal, kita perlu perekam eksternal supaya bagus, supaya bulat. Nggak bisa dari device doang, nggak bisa. Bisa tapi jelek banget. Dan di video itu jelas ada mic-nya, ada clip-on-nya. Kok ya dibikin nol itu gimana? Lu auditor, lu pemeriksa, lu jaksa, kok ya bisa? Dan yang lebih konyol lagi teman-teman, kasus ini nggak berangkat dari temuan audit tahunan gitu loh, dari laporan realisasi anggaran, enggak. Jadi selama ini ya fine-fine aja, bertahun-tahun terus tiba-tiba tahun diangkat jadi kasusnya berjalan, baru diminta dilakukan audit, barulah ketemu angka-angka konyol tadi teman-teman. Dan sekali lagi gue tegaskan, kita masyarakat Indonesia, warga negara biasa gitu, jelas mengapresiasi penegakan hukum atas kasus korupsi, jelas, tapi bukan korupsi yang kayak gini. Jadi sekali lagi gue minta banget tolong pemerintah turun tangan, karena kalau sampai kasus ini lolos ya jadi vonis penjara atau denda, ya ini bakal jadi presiden yang sangat buruk banget buat negara kita. Nah, jadi seperti itu guys ya, kalau dihitung-hitungan guys ya. Nah, Bang Ferry Irwandi ini kan seorang videografer, jadi beliau bisa melihat hitung-hitungannya sangat detail sekali guys. Menurut beliau hal itu sangat murah banget guys. Bahkan beliau sendiri mengatakan 30 juta itu kalau beliau yang ditawarin akan ditolaknya karena terlalu murah gitu loh guys. Air mata ini adalah air mata kemenangan, tapi bukan kemenangan untuk Amsal Krisis Tepu saja, tapi ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Air mata ini adalah air mata kemenangan, tapi bukan kemenangan untuk Amsal Krisis Tepu saja, tapi ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Air mata ini adalah air mata kebebasan teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia, untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Amsal Krisis Tepu hanyalah seorang warga negara biasa. Ini semua terjadi hanya karena kebaikan Tuhan.
Ini semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang. Amin. Menolong saya memperjuangkan keadilan ini. Nah itu akhirnya si Amsal dibebaskan guys. Namun kata DPR RI Komisi 3 ada kejanggalan di balik ini semuanya guys. Kami melihat adanya perlawanan, mungkin saja dari aparat penegak hukum kotor yang tidak merasa nyaman dengan aktivitas kami mendengar aspirasi rakyat dan menggelar RDPU. Hari ini ada sekelompok orang yang melakukan demo di sana. Saya nggak tahu apakah digerakkan oleh Kajari Karo atau tidak ya. Tapi kita akan cek ya. Lalu ada narasi yang dibangun oleh kejaksaan di sana ya, oleh Kajari Karo ya, yang memang sesat. Di antaranya terkait penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu kan permohonan dari Komisi 3 ya, permohonan loh bahasanya, yang dikabulkan oleh hakim, produk pengadilan, dikabulkan oleh pengadilan. Seharusnya ketika dikabulkan si Amsal ini nggak kembali ke LP lagi. Nah ini guys, tadi itu kan udah dibebasin, tapi kok katanya masuk ke LP lagi nih guys. Harusnya saat itu langsung dibebaskan, tetapi saudara kami Pak Hinca Panjaitan harus menunggu beberapa jam, menunggu si jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo ini datang untuk menandatangani berkas, dan mereka membuat propaganda seolah-olah kita menyalahi prosedur, padahal mereka lah yang terlalu jauh melampaui prosedur secara substantif. Kami akan panggil Kajari Karo beserta para JPU-nya besok. Berikut kami juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi terhadap yang seperti ini. Kami sangat kecewa dengan jajaran Kajari Karo yang sikapnya bertolak belakang 180 derajat dengan pimpinan kejaksaan, Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, Pak Jampitsus, Pak Jamwas, Pak Jamintel. Semuanya selalu memberikan respon yang sangat positif terhadap masukan dari DPR yang berdasarkan aspirasi dari rakyat. Kami melihat ada. Nah jadi seperti itu guys, nanti berujung pada pemanggilan guys, bisa nanti dibereskan, bisa nanti langsung dicopot satu persatu mereka semuanya guys. Bahwasanya memang si Amsal Krisis Tepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa, yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasanya ini secara teknis seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya dengan ini bagus, hasilnya bagus, menaikkan masing-masing potensi desa, seperti itulah kira-kira Mas. Jadi sama sekali dari awal bahwasannya kepala desa itu tidak mengerti sama sekali isi dokumen penawaran dan menggunakan dokumen penawaran ini dalam RAB. Nah gini guys, tadi kan apa yang dikatakan oleh Mas Ferry Irwandi itu kan nampak jelas sekali bahwasanya video yang dibuat si Amsal ini video yang berkualitas tinggi guys, yang dikerjakan dengan karya tinggi dan peralatan yang super canggih juga guys. Nah melihat hal itu, orang ini kemungkinan nggak pengalaman atau terlalu jadul lah guys ya. Kalau menurut orang digital itu terlalu jadul. Nah menurut kamu gimana guys? Nah ini salah satu propaganda dia juga guys ya, salah satu untuk bertahan dalam untuk sebagai tameng diri lah gitu guys. Tidak ada karya kreatif yang lahir dari nol, maka tidak ada karya kreatif yang boleh dihargai nol. Oke, jadi ada kasus yang membuat saya harus pick up, nggak bisa diem, gitu ya. Bukan karena ini menyentuh perasaan saya, tapi karena ini menyentuh logika dasar yang seharusnya dipahami siapapun yang pernah menonton video. Jadi ada proyek video profil desa senilai 30 juta rupiah, dan di dalam RAB-nya tercantum item ide, konsep, cutting, editing, dubbing, clip on, mikrofon. Semua item itu dicoret oleh pihak berwenang dan dihitung 0 rupiah, lalu dijadikan dasar untuk mendakwa seseorang sebagai koruptor. Bukan karena pekerjaannya nggak dilakuin, tapi karena pihak berwenang itu menganggap pekerjaan itu tidak bernilai. Saya ingin nanya satu hal yang sangat sederhana deh.
Apakah ada video yang bisa diproduksi tanpa ide, tanpa editing, atau bahkan proses-proses teknis dalam konteks kreatif termasuk VO atau dubbing? Setiap video iklan nasional gitu ya, sampai video profil desa sekalipun, pasti melewati 3 fase wajib. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Cutting dan editing bukan aksesori, itu fondasi. Dan dubbing atau voiceover bukan sekedar ngomong. Itu keahlian yang dibangun bertahun-tahun, dengan latihan, dengan standar, dengan investasi waktu dan disiplin yang nyata. Yang lebih mengkhawatirkannya bukan hanya kesimpulannya, tapi proses hukumnya. Atas dasar apa angka 0 rupiah itu lahir? Ini bukan audit yang kredibel. Ini adalah parkiraan yang dijadikan senjata hukum. Dan itu berbahaya, guys. Dan sebelum ada yang komen, ya sekarang kan bisa pakai AI, jadi murah gitu. Nah, saya perlu lurusin sesuatu nih. Apakah kamu pikir AI itu gratis? Adobe, CapCut Pro, Premiere, Eleven Labs untuk voice cloning, semua berbayar. Subskripsi bulanan, lisensi, dan tetap butuh manusia terlatih buat ngoperasiinnya, ngarahin outputnya, dan mastiin hasilnya layak tayang. Bahkan kalau seluruh proses produksi dikerjakan dengan AI sekalipun, ide konsepnya dari mana? Tetap dari manusia. Dan briefnya siapa yang buat? Tetap manusia. Siapa yang putusin revisinya? Tetap manusia. Alat tuh berubah, tapi nilai kreativitas nggak pernah nol. Kalau hari ini negara lewat aparatnya bisa menetapkan bahwa ide suara dan kreativitas bernilai nol, maka kita semua sedang dalam bahaya yang sama. Kalau hari ini kreativitas bisa dinihilkan sebagai senjata hukum, maka besok nggak ada lagi orang yang berpikir untuk berkarya. Dan video profil desa berikutnya akan dikerjakan asal-asalan, karena memang begitulah cara sistem ini menghargainya. Terakhir, melek hukum. Dokumentasikan setiap pekerjaan kita, kontrak, invoice, file mentah, revisi, semuanya. Karena kita ternyata nggak cukup untuk kreatif aja, perlu melek hukum. Saya berdiri di sini untuk tidak menyerang siapapun secara personal, tapi saya akan selalu berdiri untuk satu prinsip. Tidak ada karya kreatif yang lahir dari nol. Nah, jadi demikian guys ya, salah satu masukan dari kreator dan juga netizen guys. Kejaksaan tuh ceroboh itu. Ceroboh. Ini clear ceroboh kejaksaan. Ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaannya, sepertinya tidak menguasai, tidak mengikuti kasus itu sejak awal, sehingga jawabnya gelagapan gitu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Dr. Mahfud ini guys. Kemarin kita pun juga menyaksikan pada video sebelumnya guys ya, salah satu oknum ketika ditanyain jawabnya gelepotan dan dengan nada yang sangat kaku sekali guys. Itu sesuatu yang gimana ya, kasus yang sebenarnya dimulai dari perdata harus ini ya. Iya, tidak ada penipuan, kok tiba-tiba menjadi korupsi, dan pasal yang digunakan juga salah. Iya kan? Dikenakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum. Satu, itu tidak ada melawan hukumnya. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu adalah pejabat publik yang punya kewenangan untuk melaksanakan tugas publik. Dan si Tepu ini siapa? Bukan pejabat publik kok jadi tersangka gitu loh dalam kasus korupsi. Itu ceroboh semua, mulai dari intelijennya, kemudian direktur tindak pidana korupsinya, kepala kejaksaannya. Ini ceroboh betul. Kasih intelnya segala macam. Iya, ada yang bilang begini, katanya sih itu bagian dari usaha menyetor kasus. Karena di kejaksaan itu ada anggarannya, setiap kabupaten, kota itu ada anggaran untuk mengungkap kasus korupsi. Jadi ketahuan akhirnya guys ya. Demi untuk pemberantasan korupsi seperti diarahkan oleh Presiden. Ada 5 item Pak, kegiatan yang dinolkan oleh inspektorat. Ada ide, konsep. Nah, clip on. Betul, mikrofon atau clip on. Mikrofon. Lalu cutting, editing, dubbing. Nah itu, lalu katanya itu nol biayanya. Loh, dalam kota perdata kan mikrofon yang kita pakai ini Pak. Ini belasan juta Pak harganya nih. Iya. Yang kita pakai ini. Ya memang mungkin pikirannya itu kan sudah paket gitu, nggak usah dihitung sendiri. Tapi bisa dong, seperti ide itu. Maka kita mempunyai undang-undang hak atas kekayaan intelektual, kan melindungi ide. Persis. Agar ide itu ada harganya, mahal. Persis. Gitu. Justru mahal di situnya. Iya. Nah, sesudah dia mempunyai hak itu kan hanya dia yang boleh. Kalau dia mau gunakan itu sebagai perhitungan, kenapa?
Katanya kepala desanya ndak tahu dan sudah menyatakan kan. Mereka puas, Pak. Mereka dengan sudah hasil kerjaan puas itu dan bagus hasilnya. Dan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Nah, ini kan berbeda dengan salah satu propaganda yang disampaikan oleh salah satu oknum yang barusan tadi, guys. Katanya kepala desanya itu nggak suka, katanya kepala desanya itu nggak tahu menau. Nah, ternyata dari keterangan beliau Dr. Mahfud MD ini justru kepala desanya menghargainya, guys, dan puas dengan hasil karya si Sitepu ini, guys. Itu bahwa ada markup dan hasilnya bagus. Ini kan perdata kok jadi pidana begitu, gimana? Lu menggunakan pasal 3 itu harusnya kepala desanya dong. Iya, itu dia makanya ini penjadi jasa aja yang kepala desanya aman-aman saja gitu. Kalau orang perdata boleh, saya minta uang sekian, kalau kamu setuju selesai tuh perdata. Perdata itu kan kesepakatan. Ini urusan perdata, kemudian penghitungannya aneh-aneh. Menghitung nol kok saya nanya menghitung nol gitu kan. Perdata boleh. Artinya Mas, standar auditnya bermasalah juga iya. kan, Pak. Iya. Mas, kalau saya tanya Mas Rizal ini harga cangkir ini berapa? Pak, paling itu 150. Kalau saya jual 2 juta kepada Anda setuju? Ini sah. Iya. Kejaksaan tuh. Nah, jadi demikian, guys, ya orang-orang yang mengklaim hal itu seperti kejaksaan tadi itu adalah mereka orang-orang yang bodoh dan berusaha untuk membodohi publik, guys. Akhirnya mereka sendiri yang tertimpa tangga, guys. Pak Jaksa, nyun sewu nge, dalam dunia kreatif itu, kalau pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, itu harganya justru harusnya lebih mahal, penilaiannya justru malah bagus, bukan malah dituduh korupsi. Kalau dalam kasusnya Bang Amsal Sitepu ini, dia harusnya nyewa drone 30 hari, ternyata 12 hari sudah selesai, dan hasilnya juga bagus, usernya puas, ya sudah, itu bukan masalah, justru itu berarti kinerjanya bagus. Sesuatu yang seharusnya selesai 30 hari, bisa selesai lebih cepat dalam 12 hari, bukan malah disuruh kembalikan uangnya, atau malah dianggap korupsi. Kalau begitu caranya, ya sengaja aja disewa 18 hari lagi supaya genap 30 hari dan tidak kena korupsi. Malah inefisiensi, buang-buang tenaga. Emangnya kalau dia ternyata butuh 45 hari, negara mau tanggung selisihnya? Nggak juga kan? Jadi kalau lebih negara nggak mau nambah, kalau kurang jangan disuruh balikin duitnya, apalagi dituduh korupsi. Karena yang dibayar itu adalah output videonya, bukan proses pembuatannya. Kalau kita menggunakan cara berpikirnya Pak Jaksa, maka amatir itu akan dibayar lebih mahal dari profesional. Kenapa? Karena amatir itu mengerjakan pekerjaan lebih lama dari profesional. Apakah kemudian masuk akal seorang profesional dibayar justru lebih murah hanya karena dia menggunakan waktu yang lebih sedikit untuk mengerjakan pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh amatir? Nggak masuk kan, Pak? Justru dalam dunia kreatif, dalam bisnis jasa pada umumnya, semakin cepat proses produksinya, harganya justru semakin mahal. Di bisnis laundry itu kalau Bapak nyuci 3 jam, harganya lebih mahal daripada kalau Bapak nyuci 3 hari. Jadi kalau Bapak nyuci 3 hari dan ternyata 3 jam selesai, ya harusnya Bapak bersyukur, bukan malah dituduh korupsi. Nah, jadi demikian, guys, ya itulah jawaban para netizen yang kritis, guys. Ini kalian tulis besar-besar. Saya minta. Nah, jadi ternyata benar apa yang disampaikan oleh netizen yang pertama kali, guys. Jadi yang disampaikan oleh perwakilan DPR RI Komisi 3 ini benar, bahwasanya apa yang dilakukan oleh oknum kejaksaan ini menyeberang dari keputusan presiden, guys. Artinya membangkang ketentuan yang telah ditentukan oleh presiden, guys. Jadi hal ini masuk kategori pelanggaran berat. Kalau nggak dikasuskan, oh ya untung kalau nggak dijatuhi hukuman, tapi lebih baiknya dicopot, diganti aja yang lebih baik lagi, guys. Menurut kamu gimana? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar, guys, ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, guys. See you next time, guys.